Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cahaya Iman, dakwah Islam dan inspirasi. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga Allah beri limpah kesehatan serta kelancaran aktivitas untuk kita semua. Di video kali ini kita akan berbagi inspirasi dan renungan hati tentang hijab. Seorang mukmin dengan mukmin lain ibarat cermin. Bukan cermin yang memantulkan bayangan fisik, melainkan cermin yang menjadi refleksi akhlak dan tingkah laku. Kita dapat mengetahui dan melihat kekurangan kita dari saudara seagama kita. Cerminan baik dari saudara kita tentulah baik pula untuk kita ikuti. Sedangkan cerminan buruk dari saudara kita lebih pantas untuk kita tinggalkan dan jadikan pembelajaran untuk saling memperbaiki. Tapi sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video lainnya. Silakan klik tombol like dan share ke sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat untuk orang lain. Saudariku, tentu engkau sudah mengetahui bahwa Islam mengajarkan kita untuk saling mencintai. Dan salah satu bukti cinta Islam kepada kita, kaum wanita, adalah perintah untuk berhijab. Namun, kulihat engkau masih belum mengambil kado istimewa itu. Kudengar masih banyak alasan yang menginap di rongga-rongga pikiran dan hatimu setiap kali kutanya, kenapa jilbabmu masih belum kau pakai? Mengapa jilbabmu masih terlihat rapi di dalam lemari dan bukan terjulur untuk menutupi dirimu? Mungkin aku harus kembali mengingatkanmu tentang alasan penting kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah jilbab kepada kita, kaum Hawa, dan bukan kepada kaum Adam. Saudariku, jilbab adalah pakaian yang berfungsi untuk menutupi perhiasan dan keindahan dirimu, agar dia tidak dinikmati oleh sembarangan orang. Ingatkah engkau ketika engkau membeli pakaian di pertokoan? Mula-mula engkau melihatnya, memegangnya, mencobanya. Lalu ketika kau jatuh cinta kepadanya, engkau akan meminta kepada pemilik toko untuk memberikan pakaian serupa yang masih baru dalam segel. Kenapa demikian? Karena engkau ingin mengenakan pakaian yang baru, bersih, dan belum tersentuh oleh tangan-tangan orang lain. Jika demikian sikapmu pada pakaian yang hendak engkau beli, maka bagaimana sikapmu pada dirimu sendiri? Tentu engkau akan lebih memantapkan segelnya agar dia tetap bernilai jual tinggi. Bukankah demikian? Saudariku, izinkan aku sedikit mengingatkanmu pada firman Rabb kita Azza wa Jalla dalam Quran Surah An-Nur dan Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudariku tercinta, Allah tidak semata-mata menurunkan perintah jilbab kepada kita tanpa ada hikmah di balik semuanya. Allah telah mensyariatkan jilbab atas kaum wanita karena Allah yang Maha Mengetahui menginginkan supaya kaum wanita mendapatkan kemuliaan dan kesucian di segala aspek kehidupan, baik dia adalah seorang anak, seorang ibu, seorang saudari, seorang bibi, ataupun sebagai seorang individu yang menjadi bagian dari masyarakat. Allah menjadikan jilbab sebagai perangkat untuk melindungi kita dari berbagai virus ganas yang merajalela di luar sana. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Abdul Qasim Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya wanita itu adalah aurat. Jika ia keluar rumah, maka syaitan akan menghiasinya. Hadis Sahih riwayat Tirmidzi nomor 1173. Saudariku, berjilbab bukan hanya sebuah identitas bagimu untuk menunjukkan bahwa engkau adalah seorang muslimah, tetapi jilbab adalah suatu bentuk ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain sholat, puasa, dan ibadah lain yang telah engkau kerjakan.
Jilbab juga merupakan konsekuensi nyata dari seorang wanita yang menyatakan bahwa dia telah beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, jilbab juga merupakan lambang kehormatan, kesucian, rasa malu dan kecemburuan. Dan semua itu Allah jadikan baik untukmu. Tidakkah hatimu terketuk dengan kasih sayang Rabb kita yang tiada duanya ini? Ada beberapa alasan yang sering kudengar sebab kenapa aku belum berhijab, katanya. Di antaranya, hatiku masih belum mantap untuk berjilbab. Jika hatiku sudah mantap, aku akan segera berjilbab. Lagi pula, aku masih melaksanakan sholat, puasa, dan semua perintah wajib kok. Wahai saudariku, sadarkah engkau siapa yang memerintahkanmu untuk mengenakan jilbab? Dialah Allah, Rabbmu, Rabb seluruh manusia, Rabb alam semesta. Engkau telah melakukan berbagai perintah Allah yang berpangkal dari iman dan ketaatan. Tetapi, mengapa engkau beriman kepada sebagian ketaatannya dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Padahal, engkau mengetahui bahwa sumber dari semua perintah itu adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sholat dan amalan lain yang senantiasa engkau kerjakan. Maka berjilbab pun adalah satu amalan yang seharusnya juga engkau perhatikan. Allah Ta'ala telah menurunkan perintah hijab kepada setiap wanita mukminah. Maka itu berarti bahwa hanya wanita-wanita yang memiliki iman yang ridho mengerjakan perintah ini. Adakah engkau tidak termasuk ke dalam golongan wanita mukminah? Ingatlah saudariku, bahwa sesungguhnya keadaanmu yang tidak berjilbab namun masih mengerjakan amalan-amalan lain adalah seperti orang yang membawa satu kendi penuh dengan kebaikan, akan tetapi kendi itu berlubang karena engkau tidak berjilbab. Janganlah engkau sia-siakan amal solehmu disebabkan orang-orang yang dengan bebas di setiap tempat memandangi dirimu yang tidak mengenakan jilbab. Silakan engkau bandingkan jumlah lelaki yang bukan mahram yang melihatmu tanpa hijab setiap hari dengan jumlah pahala yang kau peroleh. Adakah sama banyaknya? Iman kan letaknya di hati, dan yang tahu hati seseorang hanya aku dan Allah. Duhai saudariku, yang kedua, tahukah engkau bahwa sahnya iman seseorang itu terwujud dengan 3 hal, yakni meyakini sepenuhnya dengan hati, menyebutkannya dengan lisan, dan melakukannya dengan perbuatan. Seseorang yang beramal hanya sebatas perbuatan dan lisan tanpa disertai dengan keyakinan penuh dalam hatinya, maka dia termasuk ke dalam golongan orang munafik. Sementara seseorang yang beriman hanya dengan hatinya tanpa direalisasikan dengan amal perbuatannya yang nyata, maka dia termasuk kepada orang yang fasik. Keduanya bukanlah bagian dari golongan orang mukmin, karena seorang mukmin tidak hanya meyakini dengan hati, tetapi juga merealisasikan apa yang diyakininya melalui lisan dan amal perbuatan. Dan jika engkau telah mengimani perintah jilbab dengan hatimu, dan engkau juga telah mengakuinya dengan lisanmu, maka sempurnakanlah keyakinanmu itu dengan bersegera mengamalkan perintah jilbab. Yang ketiga, aku kan masih muda. Saudariku tercinta, engkau berkata bahwa usiamu masih belia sehingga menahanmu dari mengenakan jilbab. Dapatkah engkau menjamin bahwa esok masih untuk dirimu? Apakah engkau telah mengetahui jatah hidupmu di dunia sehingga engkau berkata bahwa engkau masih muda dan masih memiliki waktu yang panjang? Belumkah engkau baca firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja jika kamu sesungguhnya mengetahui. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 114. Pada hari mereka melihat azab yang diancam kepada mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah waktu pelajaran yang cukup. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 35. Tidakkah engkau perhatikan tetanggamu atau teman karibmu yang seusia denganmu atau di bawah usiamu telah menemui malaikat maut karena perintah Allah Azza wa Jalla?
Tidakkah juga engkau perhatikan si Fulanah yang kemarin masih baik-baik saja, tiba-tiba menemui ajalnya dan menjadi mayat hari ini? Tidakkah semua itu menjadi peringatan bagimu bahwa kematian tidak hanya mengetuk pintu orang yang sekarat ataupun orang yang lanjut usia, dan malaikat maut tidak akan memberimu penangguhan waktu barang sedetik pun ketika ajalmu sudah sampai. Setiap hari berlalu sementara akhiratmu bertambah dekat dan dunia bertambah jauh. Bekal apa yang telah engkau siapkan untuk hidup sesudah mati? Ketahuilah saudariku, kematian itu datangnya lebih cepat dari detak jantungmu yang berikutnya. Jadi, cepatlah, jangan sampai terlambat. Yang keempat, jilbab bikin rambutku jadi rontok. Sepertinya engkau belum mengetahui fakta terbaru mengenai canggihnya jilbab. Dr. Muhammad Nida berkata dalam Al-Hijab wa tathiruha ala sihah wa salamatus syar'i tentang pengaruh jilbab terhadap kesehatan dan keselamatan rambut. Jilbab dapat melindungi rambut. Penelitian dan percobaan telah membuktikan bahwa perubahan cuaca dan cahaya matahari langsung akan menyebabkan hilangnya kecantikan rambut dan pudarnya warna rambut, sehingga rambut menjadi kasar dan berwarna kusam. Sebagaimana juga udara luar atau oksigen dan hawa tidaklah berperan dalam pertumbuhan rambut, karena bagian rambut yang terlihat di atas kepala yang dikenal dengan sebutan batang rambut tidak lain adalah sel-sel kornea atau yang tidak memiliki kehidupan. Ia akan terus memanjang berbagi rata dengan rambut yang ada di dalam kulit. Bagian yang aktif inilah yang menyebabkan rambut bertambah panjang dengan ukuran sekian milimeter setiap hari. Ia mendapatkan suplai makanan dari sel-sel darah dalam kulit. Dari sana dapat kita katakan bahwa kesehatan rambut bergantung pada kesehatan tubuh secara umum, bahwa apa saja yang mempengaruhi kesehatan tubuh berupa sakit atau kekurangan gizi akan menyebabkan lemahnya rambut. Dan dalam kondisi mengenakan jilbab, rambut harus dicuci dengan sabun atau shampoo 2 atau 3 kali dalam sepekan menurut kadar lemak pada kulit kepala. Maksudnya, apabila kulit kepala berminyak, maka hendaklah mencuci rambut 3 kali dalam sepekan. Jika tidak, maka cukup mencucinya 2 kali dalam sepekan. Yang kelima, kalau aku pakai jilbab, nanti tidak ada laki-laki yang mau menikah denganku. Jadi, aku pakai jilbabnya nanti saja sesudah nikah. Wahai saudariku, tahukah engkau siapakah lelaki yang datang meminangmu itu? Sementara engkau masih belum berjilbab. Dia adalah lelaki dayuth yang tidak memiliki perasaan cemburu melihat mengobrol aurat sembarangan. Jika benar dia mencintai dirimu, maka seharusnya pernikahan itu terjadi setelah menikah santai saja mendapati dirimu terampilkan pakaian jilbab dan menutup aurat. Dia akan menjaga dirimu dari pandangan liar laki-laki hidung belang yang berkeliaran di luar sana. Dia akan lebih memilih dirimu yang berjilbab daripada dirimu yang tanpa jilbab. Inilah yang dinamakan pembuktian cinta yang hakiki. Maka jika datang seorang laki-laki yang meminangmu dan ridho atas keadaanmu yang masih belum berjilbab, waspadalah. Jangan-jangan dia adalah laki dayus yang menjadi calon penghuni neraka. Sekarang pikirkanlah oleh dirimu sendiri, manakah bahtera rumah tanggamu akan bermuara apabila nakodanya adalah calon penghuni neraka. Yang keenam, pakai jilbab itu ribet dan mengganggu pekerjaan. Bisa-bisa nanti aku dipecat dari pekerjaan. Saudariku, Islam tidak pernah membatasi ruang gerak seseorang selama hal tersebut tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Akan tetapi, Islam membatasi segala hal yang dapat membahayakan seorang wanita dalam melakukan aktivitasnya, baik dari sisi dunia maupun dari sisi akhiratnya. Jilbab yang menjadi salah satu syariat Islam adalah sebuah penghargaan sekaligus perlindungan bagi kaum wanita, terutama jika dia hendak melakukan aktivitas di luar rumahnya.
Maka dengan perginya engkau untuk bekerja di luar rumah tanpa jilbab, justru akan mendatangkan petaka yang harusnya dapat engkau hindari. Alih-alih mempertahankan pekerjaan, engkau malah menggadaikan kehormatan dan harga dirimu demi setumpuk materi. Tahukah engkau, saudariku, siapa yang memberimu rezeki? Bukankah Allah Rabb yang berada di atas arsy-Nya, yang memerintahkan pada malaikat untuk membagikan rezeki kepada setiap hamba tanpa ada yang dikurangi bahkan sedikit pun? Pikirkanlah, saudariku, pikirkanlah hal ini baik-baik. Yang ketujuh, jilbab itu bikin gerah dan aku tidak kuat kepanasan. Saudariku, panas mentari yang engkau rasakan di dalam dunia ini tidak sebanding dengan panasnya neraka yang akan kau terima kelak jika engkau masih belum mau untuk berhijab. Sungguh, dia tidak sebanding. Apakah engkau belum mendengar firman Allah yang berbunyi, katakanlah, api neraka jahanam itu lebih sangat panas jika mereka mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 81. Manakah yang lebih sanggup engkau bersabar darinya? Panasnya matahari di bumi, ataukah panasnya neraka di akhirat nanti? Yang kedelapan, jilbab itu pilihan. Siapa yang mau pakai jilbab silahkan, yang belum mau juga gak apa-apa. Yang penting akhlaknya saja benar. Duhai saudariku, sepertinya engkau belum tahu apa yang dimaksud dengan akhlak mulia itu. Engkau menafikan hijab dari cakupan akhlak mulia, padahal sudah jelas bahwa hijab adalah salah satu bentuk perwujudan akhlak mulia. Jika tidak, maka Allah tidak akan memerintahkan kita untuk berhijab, karena dia tidak termasuk ke dalam akhlak mulia. Pikirkanlah olehmu baik-baik, adakah Allah memerintahkan hambanya untuk berakhlak buruk? Atau adakah Allah mengadakan suatu ketentuan yang tidak termasuk dalam kebaikan dan mengandung manfaat yang sangat besar? 9. Sepertinya Allah belum memberiku hidayah untuk segera berjilbab. Saudariku, hidayah Allah tidak akan datang begitu saja tanpa engkau melakukan apa-apa. Engkau harus menjalankan sunatullah, yakni dengan mencari sebab-sebab datangnya hidayah tersebut. Ketahuilah bahwa hidayah itu terbagi menjadi dua, yaitu hidayatul bayan dan hidayatul taufik. Hidayatul bayan adalah bimbingan atau petunjuk kepada kebenaran, dan di dalamnya terdapat campur tangan manusia. Adapun hidayatul taufik adalah sepenuhnya hak Allah. Dia merupakan peneguhan, penjagaan, dan pertolongan yang diberikan Allah kepada hati seseorang agar tetap dalam kebenaran. Dan hidayah itu akan datang setelah hidayatul bayan dilakukan. Janganlah engkau jual kebahagiaanmu yang abadi dalam syurga kelak dengan dunia yang fana ini. Buanglah jauh-jauh perasaan was-wasmu itu. Tempuhlah usaha ini dengan berhijab. Sementara hatimu terus berdoa kepadanya. Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, berilah aku petunjuk dan luruskanlah diriku. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu.